Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Tara. Ya, Baraya semoga sehat selalu ya. Baraya kenal sama Mamang Roy Sullivan? Ya, yang rumahnya di Gang Nangka itu di belakang Masjid Anur. Nah, bukan yang itu, tapi yang akan kita bahas itu adalah Roy Sullivan orang Virginia yang memegang rekor sebagai orang paling sering tersambar petir di dunia. Jadi ceritanya bermula waktu dia kecil, ketika sedang berkemah sama ayahnya, dia kesambar petir. Hebatnya dia masih hidup. Dan nah ya sejak saat itu dia menjalani hidup seperti biasa-biasa aja, nggak risau. Cuman nah kisah benerannya itu bermula pada tahun 1942 ketika usianya 30 tahun. Waktu itu dia dapat pekerjaan sebagai polisi hutan di sebuah cagar alam di Virginia, Taman Nasional sebenarnya mah. Tak lama sejak tugas pertamanya itu ketika ia sedang membangun pondok, tiba-tiba badai petir datang, nggak tahu dari mana. Dan nggak tahu juga gimana ceritanya si petir-petir itu menyambar kemahnya berkali-kali di depannya, di belakangnya dia. Jadi ceritanya dia tuh lagi bikin kemah gitu. Nah itu si petir tuh di depannya, di sampingnya itu menyambar sampai 8 kali. Seingat dia 8 kali. Ya tentu saja dia panik kan. Panik nggak? Panik. No, 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 no. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya dalam kondisi seperti itu ya panik. Makanya dia langsung buru-buru keluar menyelamatkan diri, tapi di tengah jalan dia langsung kesambar petir. Sebagian bajunya terbakar, sepatunya hancur. Tapi si Roy Sullivan-nya segera sembuh dari cedera, luar biasa. Tahun 1969 dia sedang mengendarai truk jagawana. Kesambar lagi. Sampai pingsan, tapi gak mati juga. Kan kasusnya kebanyakan kalau orang ada di dalam rangka logam gitu, kalau kena petir kan nggak akan ngaruh apapun. Misalkan kalau dalam pesawat kesambar petir kan orang-orang di dalamnya nggak kena apa-apa, tapi spesial untuk Mamang Roy Sullivan ini dia kena hingga pingsan dan rambutnya rontok semua sampai botak. Terus setahun kemudian dia kena lagi. Dan sialnya dia gak mati juga. Asli ini udah kayak Gundala gitu, tapi musuhan sama Dewator gitu atau gimana, kesambar berulang-ulang tapi gak mati-mati. Dan kesambar petir yang terus-terusan inilah yang kemudian membuat dia itu berpikir, apa iya ini cuma kebetulan? Kalau kesambar petir sekali terus mati, ya maaf ya. Ya, iya mungkin kebetulan, tapi kalau berkali-kali itu udah susah disebut kebetulan. Dan lebih nggak masuk kebetulan lagi kalau berkali-kali kesambar petir tapi nggak mati-mati. Aduh, pikiran ini kan mengantarkan dia ke gerbang frustasi dan stres dan agak parno kalau di tempat terbuka. Plus ini juga membuat pergaulannya terganggu. Kan siapa juga yang mau dekat-dekat dengan orang yang langganan kesambar petir. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kesambar petir. Ya gitulah. Terus di tahun itu dia juga mulai mengingat-ingat apakah petir yang menyambarnya ini sama. Kayaknya ada kesamaan, entah gimana ceritanya tapi mungkin memang ada kesamaan. Maka tahun 1973 ketika dia sedang berpatroli dengan mobilnya, dia melihat awan musuh bubuyutannya itu. Nah sekarang mah beneran kenal itu sama si awan musuhnya itu. Awan itu bergerak ke arahnya dengan sangat cepat. Maka Roy Sullivan langsung buru-buru masuk mobil dan ngebut. Tapi ya sengebut-ngebutnya mobil di sekitaran hutan gitu, jalannya pungkal pengkol, ya kekejar juga akhirnya sama si awan itu. Terkepung, takut bakal kesambar petir lagi karena mobil tidak akan menyelamatkan dirinya, dia memutuskan turun dari mobil untuk berlari menuju hutan. Sebelum sampai dia kesambar petir lagi. Tapi hidup lagi juga sih, bukan hidup lagi juga, cuman maksudnya masih hidup gitu. Tahun 1976 kejadian sama lagi, dia sedang santuy-santuy di kantor. Melihat awan mendung, dia lari, kekejar, kesambar lagi. Terus setahun kemudian 1977 dia sedang mancing. Awan itu datang lagi, langsung nyamber kepalanya. Dia masih sadar dan lari, bahkan sempat berkelahi dengan beruang yang mau mencuri pancingannya. Dia selamat dan sampai ke rumah sakit meski rambutnya lagi-lagi botak. Ini bukan cerita sepihak ya. Maksudnya kecuali sambaran petir yang waktu kecil itu, semua sambaran petir yang menimpa Roy Sullivan terdokumentasikan dan terkonfirmasi oleh pihak berwenang. Inilah yang menyebabkan Guinness Book of Record menggelarinya sebagai manusia yang paling sering kesambar petir di dunia sepanjang sejarah. Rekor itu hanya mencatat sambaran 7 kali karena hanya itu saja yang terkonfirmasi. Tapi ada sambaran-sambaran lain yang tidak tercatat karena tidak ada saksinya. Misalkan waktu dia masih kecil gitu ya.
Ya ini apa atau enggak, ya silahkan saja direnungkan. Tapi pada akhirnya Roy Sullivan meninggal dunia pada tahun 1983. Bukan gara-gara kesambar petir, tapi gara-gara bunuh diri karena cintanya ditolak. Ya semoga di akhirat dia bisa marah-marah dan nanya-nanya sama Dewa Petir kenapa dia diperlakukan seperti itu di masa hidupnya. Terima kasih, semoga baik-baik saja, sehat selalu dan jaga diri dari petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.